Hai guys, selamat datang di Tell Me, podcastnya para juara. Nah, pasti teman-teman bingung nih, apa sih Kak Tell Me itu? Jadi, Tell Me itu kepanjangan dari Telusur Pemuda-Pemudi Menginspirasi. Betul nih, jadi Departemen Minat dan Bakat memiliki program kerja baru berupa podcast. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya menginspirasi nih Kak. Wah, siapa tuh Kak narasumbernya? Pastinya narasumbernya ini juara 2 Porprov loh. Wah, semakin bikin penasaran nih Kak. Oke, kita sambut bersama Kak Sastra. Halo Kak Sastra, gimana nih kabarnya Kak? Halo, kabarku baik. Kalau kabar kakaknya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu Kak kepada teman-teman. Perkenalkan, namaku Sastra Ngalfata. Aku berasal dari Desa Indosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan untuk saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di Prodi S1 Ilmu Hukum. Jadi selain berkuliah di Universitas Negeri Surabaya di Prodi S1 Ilmu Hukum, Kak Sastra ini kesibukannya apa? Untuk kesibukan ada latihan hoki ini dan juga organisasi-organisasi. Cukup itu sih. Hoki ya, jadi bagaimana sih dan dari mana kakak ini bisa mengenal olahraga hoki? Untuk olahraga hoki, aku kenalnya itu dari SMA. Tuh, dari ajakan teman gitu. Ayo ikut hoki gitu. Oh ya ikut. Aku lihat peminatnya itu masih sedikit. Itu hoki. Jadi peluang untuk juara itu sangat tinggi gitu. Makanya aku tertarik dan minat. Kalau seperti itu berarti ada alasan tersendiri nih. Dan apa sih sumber inspirasi kakak untuk mengikuti olahraga hoki ini sampai sekarang? Untuk inspirasiku, olahraganya itu gak jauh beda dengan futsal maupun sepak bola. Dan sebenarnya itu aku adalah atlet sepak bola dan juga futsal. Makanya gitu aku tertarik hoki ini. Karena cara mainnya itu sama. Cuman yang membuat beda itu ada stick dan juga bolanya agak kecil. Nah, jadi Kak Sastra ini kan peraih juara 2 Porprov. Nah, sebelum Kak Sastra meraih juara 2 Porprov ini, apakah Kak Sastra sebelumnya sudah pernah meraih kejuaraan lain di olahraga hoki ini? Untuk sebelumnya itu pernah meraih di kejuaraan provinsi juara 3. Terus sebelumnya juga pernah mewakili UNESA untuk di UGM itu International Hockey Challenge, itu Hockey 5. Terus juga ada ini tuh U18 saat aku masih umur 18 gitu. Wah, banyak banget dong pengalaman dari Kak Sastra. Nah, aku mau tanya, persiapan apa aja sih yang Kak Sastra persiapkan buat kejuaraan hoki ini? Untuk persiapan pastinya latihan rutin, dan latihan itu sudah dijadwalkan oleh tim pelatih dan juga dari KONI Kabupaten Gresik. Itu sudah terstruktur dan juga jadwal latihan itu sangat padat. Mungkin 1 minggu itu 6 hari, liburnya itu di hari Kamis, dan 1 hari itu latihannya 2 kali. Pagi itu jam 5 sampai jam 6, terus siang itu jam 2 sampai jam 4. Ya, sangat menarik ya Kak. Jadi dari pengalaman Kak Sastra selama ini mengikuti olahraga hoki ini, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman nih, apa aja persiapan fisik dan mental yang kakak lakukan sebelum lomba? Untuk sebelum lomba seperti Porprov gitu kan memang ajang yang sangat bergensi. Itu persiapannya tuh harus sangat matang, seperti jogging, terus gitu ada MFT atau VO2 max itu harus tinggi gitu. Itu sangat berpengaruh kepada tim dan juga daya tahan tubuh kita. Itulah kunci dari seorang juara gitu. Udah sih itu. Nah, Kak Sastra, apakah ada pelajaran atau kiat khusus yang dapat Kak Sastra bagikan kepada pemain hoki muda yang bercita-cita menjadi juara seperti Kak Sastra? Untuk yang ada di kayak bangku SMP, SMA, tetap semangat latihan dan juga harus tetap giat, harus nambah sendiri. Mungkin di SMP hanya seminggu 2 kali atau sekali gitu. Di rumah gitu harus nambah sendiri, nambah latihan. Itu sih. Dari semua kegiatan yang telah Kak Sastra lakukan di bidang hoki ini, nah setiap orang kan pasti punya tantangan dalam hidup nih Kak. Lalu apa momen terberat atau tantangan terbesar apa sih yang
kakak sastra hadapi ini dalam perjalanan menuju kejuaraan sampai saat ini? Untuk tantangan itu sebenarnya itu gampang-gampang susah ya, kayak membagi waktu antara latihan sama kuliah dan juga ada organisasi itu harus kita jadwal kayak dicatat gitu. Kalau nggak gitu tabrakan tuh bingung, ini pilih mana gitu, bingung gitu. Ya. Nah, ini aku mau tanya nih Kak, kembali lagi kan di S1 Prodi Ilmu Hukum tadi, bagaimana bisa Kak Sastra ini Prodi Ilmu Hukum dan mengikuti olahraga hoki ini? Apakah mendapat dukungan dari lingkungan sekitar atau dari keluarga juga gitu? Untuk dari lingkungan keluarga sangat mendukung aku untuk hoki karena itu adalah hobiku sendiri, dan juga kalau S1 Ilmu Hukum itu keinginanku sendiri sih. Kayak aku besok itu pengen jadi jaksa gitu, pengen jadi apa, seperti praktisi hukum yang lainnya gitu. Mungkin bisa diceritakan juga Kak ke teman-teman ini, apa sih olahraga hoki itu sekilas saja dan bagaimana perhitungan poin dari olahraga hoki ini? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, olahraga hoki ini seperti sepak bola maupun futsal dan ada 4 kategori. Hoki indoor, outdoor, terus yang satu hoki pantai dan juga hoki five. Hoki outdoor itu seperti sepak bola gitu, cuman kita bawa stick. Untuk tempatnya itu di gelora atau kayak stadion-stadion pada umumnya. Terus yang indoor itu 6 orang, seperti futsal cuman itu 6. Kipernya gitu pakai protektor kayak namanya itu legat gitu, kayak robot. Lalu yang hoki pantai itu mainnya kita di pantai, yang hoki five itu kita 6-6 seperti indoor cuman main kita di rumput gitu. Gitu. Kalau Kak Sastra sendiri nih bermain di hoki apa dan peralatannya apa saja, bisa dijelaskan kepada teman-teman? Kalau aku ada di hoki outdoor dan juga hoki five. Peralatannya ada stick, bola, ada deker itu. Nah, ini ada Q&A nih Kak dari teman-teman Instagram. Yang pertama, apa yang menjadi support system dalam Kak Sastra bermain hoki sehingga bisa menjadi juara Porprov? Support system untuk sampai detik ini ya, itu orang tua. Aku ingin banggain orang tua, ngangkat derajat. Aku gak ingin orang tua aku itu seperti direndahin gitu. Aku pengen kalau dipandang tetangga gitu kan, biasanya tetangga kan mulutnya itu nyerocos gitu kan ya. Gitu. Oh, anaknya ini juara ini gitu sih. Nah, dari support system tadi, bagaimana cara menjaga motivasi dan semangat saat latihan? Dalam latihan kan pasti ada semangat, kadang agak turun dikit gitu. Nah, namanya juga manusia ya, kadang semangat, kadang turun semangatnya gitu. Untuk itu aku selalu ingat orang tua aku sih, kayak ayo semangat gitu. Kamu ini harapan orang tua gitu, pingin banggain, ngangkat derajat gitu sih. Nah, di sini ada pertanyaan lain nih Kak dari Instagram. Kak, apakah latihannya sangat keras agar bisa menjadi pemenang? Untuk latihannya itu kalau dibilang keras sih keras, kalau dibilang enggak sih enggak, ya gimana ya, cukup karena itu dalam latihan kan memang keras, cuman diimbangi dengan waktu tidur yang cukup, makanan yang sehat juga, intinya teratur gitu, nggak asal-asalan. Nah, nyambung di waktu tidur ini, rata-rata waktu tidur untuk pemain hoki itu berapa sih Kak dalam sehari? Untuk atlet itu biasanya 8 jam. Aku juga mengacu pada itu 8 jam gitu. Mungkin ada makan makanan khusus yang dihindari gitu? Apakah ada? Oh, ada seperti gorengan, mie gitu. Makanan-makanan yang berminyak, pedas gitu nggak boleh dimakan. Lalu ada di pengguna Instagram, wah, apakah hanya juara 2 Porprov atau ada juara yang lain enggak? Ada juara lain seperti ini tuh yang U18 Surabaya at Java International Hockey Tournament. Ini di 2022 aku mendapatkan emas. Dan ini juga ada dari UGM Yogyakarta. Ini juara 3. Ini ada juga Kejurprov tahun 2021, ini pemula, ini aku awal mulai ikut hoki. Juara 3. Dan ini juga juara 3 di tahun 2023 kemarin. Ini di tahun 2022 juara 3 juga. Ya mungkin tahun kedepannya semoga bisa dapat emas juara 1. Semoga.
lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Apa Kak Sastra pernah cedera parah dan gimana cara Kak Sastra bangkit dari cedera tersebut? Mungkin dari cedera itu bukan cedera yang parah-parah banget. Mungkin kena bola itu namanya kena hit gitu. Kayak istilah bahasa Gresiknya tuh bendol gitu. Kayak nggak bisa jalan gitu. Ya mungkin dikompres gitu udah sembuh. Nggak sampai yang parah banget. Itu biasanya sampai berhari-hari atau? Kalau ini berbulan-bulan. Terus ada juga lagi ini di belakang itu dijahit sampai dijahit kena stick gitu. Jahit. Udah sih. Selain itu biasanya cedera-cedera apa aja yang dialami oleh pemain hoki yang lain nih Kak? Mungkin kalau hoki itu cederanya itu sangat minim, tidak seperti sepak bola, futsal gitu kan. Kita mainnya pakai stick bukan pakai kaki. Jadi kita lebih safety dan aman. Berarti kalau seperti itu kecepatan juga diperlukan ya dalam olahraga hoki ini. Kecepatan, ketangkasan dan juga daya tahan tubuh yang paling penting. Oke, terima kasih Kak Sastra atas kesempatannya. Mungkin bisa diberikan pesan dan kesan kepada teman-teman nih. Untuk pesan dan kesan kepada adik-adikku atau masyarakat Kabupaten Gresik yang belum mengenal hoki, silakan join hoki. Olahraga ini olahraga yang sangat menjanjikan akan prestasi. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap tunggu video-video terbaru dari Podcast Tell Me ya. Tell me. Podcastnya para juara. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her